Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-151 yang berjudul Hati yang Bergembira Memiliki Sukacita dari Tuhan Setiap Hari. Dan saya undang pemirsa yang ada di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Amsal 15 ayat 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Ya, kita masuk dalam pokok pembacaannya. Kita dapat mengadakan pesta hal-hal baik setiap hari, karena Tuhan dapat membukakan seluruh harta surga bagi kita. Tertulis dalam buku Testimonies to Minister halaman 119. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika kita mempunyai hati yang gembira, dikatakan kita seperti seseorang yang selalu berpesta. Bagaimana dikatakan kita dapat mengadakan hal-hal baik karena kita selalu mempunyai hati yang gembira. Meskipun mungkin situasi tidak mendukung kita untuk mempunyai hati yang bergembira dalam hari-hari kita, tetapi ketika kita mau untuk dekat bersama dengan Tuhan, dikatakan Tuhan dapat membukakan seluruh harta surga bagi kehidupan kita. Dan di saat itulah kita dikatakan kita akan mendapatkan hal-hal baik itu dalam kehidupan kita. Karena kita sudah memulai hari kita dengan sesuatu yang baik, yaitu bagaimana kita akan mempunyai hati yang gembira itu dengan kita selalu merasa bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan sudah berikan. Karena ketika kita sudah mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka hal-hal tersebutlah yang akan membuat kita semakin mempunyai hati yang gembira. Karena akhirnya kita merasakan kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa tidak ada kuasa manusia yang dapat memuaskan orang yang jiwanya lapar dan dahaga. Tetapi Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tertulis dalam buku Khotbah di atas Bukit halaman 28. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa hanya kuasa daripada Tuhan sajalah yang akan membuat kita itu mempunyai suatu sukacita yang sejati. Bagaimana sukacita yang sejati itu kita tidak bisa dapatkan oleh kesenangan-kesenangan yang berasal dari dunia. Karena kita tahu bahwa kesenangan yang berasal dari dunia itu hanyalah kesenangan-kesenangan yang sementara. Dan di saat kita mencari kesenangan yang sementara itu, maka kesenangan yang kita rasakan itu ya hanya sementara, tidak akan berlangsung lama. Tetapi ketika kita sudah merasakan bahwa sukacita bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana mengenal Tuhan, dan di sini juga dikatakan bahwa hanya kuasa Tuhan sajalah yang bisa memuaskan lapar dan dahaga daripada manusia. Bukan hanya lapar dan dahaga secara fisik saja, tetapi bagaimana dalam rohani kita itu pun kita juga bisa mencari kepada Tuhan kita atau Bapa kita itu. Karena di sini dikatakan bahwa hanya Dialah yang dapat memuaskan, karena tidak ada kuasa manusia yang bisa menggantikannya. Lalu di sini juga dikatakan Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup, barang siapa yang datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi. Jadi bagaimana Yesus itulah firman yang sesungguhnya. Ketika kita mau untuk datang kepada Dia, ini kita maknai secara rohani. Bagaimana lapar itu bukan hanya secara fisik saja, tetapi Yesus juga mengatakan bahwa makanan kita itu bukan hanya roti saja, tetapi melalui firman, melalui pengenalan akan Tuhan kita. Dan di saat itulah kita akan mempunyai suatu sukacita yang sejati. Lalu juga di sini dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bagaimana kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Bagaimana kita mau mempunyai iman seperti Yesus sudah punyai ketika ia berada di dunia ini. Ketika Yesus berada di dunia ini, ia mempunyai iman yang sepenuhnya hanya kepada Bapanya. Bagaimana ia tidak bergantung kepada dirinya sendiri, sekalipun ia adalah Tuhan sendiri yang menjelma atau menjadi seorang manusia. Dan kita tahu bahwa ketika ia menjadi seorang manusia, ia seutuhnya manusia, bahwa 100% manusia, tetapi di balik itu ia juga 100% Tuhan. Tetapi ketika ia berada di dunia ini menjadi 100% manusia, ia sebisa mungkin tidak menggunakan kuasanya di dunia ini hanya untuk hal yang sepele. Dan kita tahu bahwa kuasa yang Yesus gunakan itu ketika ia berada di dunia ini menjadi manusia itu, kuasa keilahian yang ia gunakan adalah hanya untuk melayani orang lain. Bagaimana ia tidak pernah menggunakan kehebatan atau kemampuan itu hanya untuk dirinya sendiri. Jadi bagaimana di sini kita juga diingatkan kembali bahwa sukacita yang Yesus
ajarkan dalam kehidupan kita adalah sukacita ketika kita mau melayani seseorang, ketika kita mau berkorban untuk kepentingan orang lain. Itu bukanlah suatu hal yang mudah, karena kita tahu bahwa kedagingan kita ini akan selalu menuntut kita untuk memenuhi kebutuhan diri kita terlebih dahulu, keluarga kita terlebih dahulu, atau orang-orang yang terdekat yang selalu menyukakan hati kita. Tetapi ketika kita di sini diingatkan kembali bahwa maukah kita untuk melakukan hal-hal tersebut kepada orang yang mungkin tidak akan mengingat kebaikan kita, atau mungkin sama sekali mereka tidak akan pernah membalas kebaikan kita. Tetapi di sini kita diingatkan kembali sama seperti Yesus, bahwa ketika kita melakukan perbuatan yang baik dan benar, kita diajarkan untuk tidak pamrih. Kita tidak diajarkan untuk menginginkan hal tersebut berbalik kembali kepada kita. Sekalipun diajarkan bahwa apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Tetapi bukan berarti kita harus selalu menuai pada saat itu juga. Tuhan tahu yang terbaik, karena kita tahu bahwa di saat kita menabur sebuah kebaikan, kita pasti akan menuai kebaikan itu. Tetapi kebaikan itu bukan berasal dari kebaikan yang orang lain lakukan kepada kita. Tetapi kebaikan itu adalah karena kita mempunyai karakter yang berubah, yang akhirnya semakin condong dengan kehidupan surgawi itu. Bagaimana kehidupan surgawi itu kita tahu adalah kehidupan yang tanpa cacat dan celah. Ketika kita mau untuk mempunyai atau melakukan suatu kebaikan, itulah yang mengubahkan karakter kita, karena akhirnya kita semakin mempunyai roh daripada Kristus itu. Bagaimana roh pengorbanan diri, kebaikan itu ada dalam kehidupan kita dan bukan hanya sekedar teori belaka. Lalu jadi sini juga dikatakan bahwa sebagaimana makanan perlu untuk tubuh, demikian juga halnya dengan Kristus untuk jiwa. Makanan tidak dapat memberikan manfaat kepada kita kecuali kita memakannya, kecuali makanan itu menjadi sebagian dari tubuh kita. Demikianlah Kristus tidak bermanfaat bagi kita jika kita tidak mengetahui Dia sebagai juru selamat pribadi. Jadi bagaimana di sini begitu dalam bahwa Yesus sudah menjadi atau memberikan kepada kita makanan itu, makanan rohani, yaitu makanan jiwa kita. Tetapi apakah kita mau memakannya? Karena itu tidak akan menghasilkan apapun ketika kita tidak mau memakannya. Mungkin ini sama dengan perumpamaan bahwa kita bisa menarik seekor kuda ke sungai tetapi tidak bisa memaksanya untuk meminum air itu. Dan di saat itulah juga hal yang sama yang terjadi dengan Tuhan kita. Tuhan kita sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Tetapi apakah kita mau memilih jalan-jalan daripada Tuhan itu yang merupakan jalan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita? Ataukah kita masih mencari jalan yang kita pikir itu adalah kebaikan untuk kehidupan kita sendiri? Dan di saat inilah kita diajarkan supaya kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan dengan kepintaran kita. Kita mengandalkan kehidupan kita. Lalu juga di sini dikatakan bahwa demikianlah Kristus tidak bermanfaat bagi kita jika kita tidak mengetahui Dia sebagai juru selamat pribadi. Jadi bagaimana Kristus itu sudah datang ke dunia ini, sudah memberikan begitu banyak pengorbanan untuk memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Tetapi itu tidak akan bermanfaat dikatakan di sini kalau kita tidak mau menjadikan Dia juru selamat pribadi kita. Kalau kita selalu mengandalkan kehidupan kita dalam bertahan hidup di dunia ini. Bagaimana kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini pun bukanlah suatu kebetulan, melainkan itu adalah sebuah rencana daripada Tuhan. Bahwa kita ini mempunyai suatu maksud atau tujuan, bahwa Tuhan menempatkan kita dalam lingkungan kehidupan kita ini. Sejak kita lahir, Tuhanlah yang sudah menempatkan kita bahwa kita adalah yang terbaik berada di keluarga ini. Lalu kita juga bertumbuh besar pun itu adalah berdasarkan kehendak Tuhan atau seizin daripada Tuhan. Lalu apakah kita masih mau mengandalkan kehidupan kita yang selanjutnya setelah kita bisa mempunyai kuasa untuk memilih? Apakah kita mau tetap mengandalkan Tuhan atau membiarkan Tuhan yang melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita? Ataukah kita terus mau supaya kehendak kita yang dijawab oleh Tuhan? Tetapi ketika kita sudah mempunyai suatu keinginan dan kita serahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan sebetulnya tidak bisa memberikan kepada kita maksud atau jalan daripada yang Ia sudah tujukan. Tetapi Ia akan membiarkan mungkin jalan yang kita pilih itu karena kita sudah condong ke arah sana. Lalu di sini juga dikatakan bahwa suatu pengetahuan secara teori melulu tidak akan memberikan kebaikan bagi kita. Kita harus makan daripadanya, menerima Dia di dalam hati, sehingga kehidupannya menjadi kehidupan kita. Kasih-Nya, rahmat-Nya harus dipahami dengan baik-baik. Harus dipahami baik-baik.
Jadi bagaimana di sini tertulis dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 421. Jadi bagaimana melalui firman Tuhan ini kita juga dikatakan bahwa sebuah pengetahuan atau teori itu tidak akan membawa perubahan dalam kehidupan kita, tidak akan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Melainkan itu hanya sebuah pelajaran saja, tetapi pelajaran yang indah ini, pelajaran yang benar ini, itu juga harus kita praktekkan. Karena setelah kita praktekkan itu kita akan merasakan bagaimana Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Lalu juga dikatakan bahwa kita harus makan daripadanya. Jadi bagaimana kita harus mengecap sendiri, kita harus merasakan bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan itu. Tidak bisa kita rasakan hanya melalui pengalaman orang lain, tetapi kita harus mempunyai pengalaman kita sendiri. Karena kita tahu bahwa ketika di akhir daripada masa penutupan pintu kasihan itu, kita berdiri sendiri-sendiri. Kita tidak berdiri berdasarkan pengalaman orang lain. Karena ketika kita tidak mempunyai pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan terhilang atau kita akan menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Karena kita tidak mempunyai pengalaman-pengalaman bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa berjalan bersama dengan Tuhan itu atau pengalaman-pengalaman iman itu tidak bisa kita dapatkan secara instan. Tapi kita harus mulai sejak sedini mungkin. Bagaimana ketika kita masih diberi waktu kesempatan oleh Tuhan, hendaklah kita pergunakan dengan semaksimal mungkin. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sementara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kehidupan kita. Sedetik pun di depan kita, kita tidak tahu apa yang akan terjadi bagi kehidupan kita. Lalu ketika kita sudah diberikan waktu atau kesempatan oleh Tuhan, apakah yang mau kita lakukan bagi Dia? Apakah kita hanya mau merasakan kasih Tuhan lalu kita hanya memikirkan diri kita sendiri, ataukah kita mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan? Lalu di sini juga dikatakan bahwa kasih dan rahmat-Nya harus dipahami baik-baik. Jadi bahwa di sini firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa kasih-Nya, rahmat-Nya itu harus kita pahami, harus kita mengerti dan kita rasakan sendiri dalam kehidupan kita. Biarlah para anggota gereja mengingat tentang fakta bahwa nama mereka terdaftar di buku-buku gereja tidak akan menyelamatkan mereka. Mereka harus menunjukkan diri mereka berkenan kepada Tuhan. Pekerja yang tidak perlu malu. Hari demi hari mereka harus membangun karakter mereka sesuai dengan arahan Kristus. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ketika kita mempunyai nama yang terdaftar di buku keanggotaan gereja, itu tidak menjamin keselamatan kita. Karena keselamatan kita itu ditentukan oleh setiap perbuatan kita. Bagaimana pilihan-pilihan hidup kita lah yang akan menentukan keselamatan kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa mereka harus menunjukkan diri bahwa mereka itu berkenan kepada Tuhan. Para pekerja itu tidak perlu malu. Bagaimana kita tidak perlu malu kalau kita bekerja bersama dengan Tuhan. Itu bukanlah suatu hal yang perlu kita tutupi, tetapi itu kita harus tunjukkan melalui setiap sikap kita. Apakah sikap kita menunjukkan bahwa kita ini adalah pelayan Tuhan atau tidak? Karena ketika kita tidak menunjukkan sikap sebagai pelayan Tuhan, tetapi kita hanya menyampaikannya, maka kita itu adalah seorang pendusta. Bagaimana kita adalah saksi yang palsu bagi nama Tuhan itu sendiri. Lalu juga dikatakan hari demi hari kita harus membangun karakter kita sesuai dengan arahan Kristus. Bagaimana Tuhan sudah memberikan kepada kita hukum-Nya, yaitu yang bisa menjadikan pegangan bagi kehidupan kita. Lalu apakah kita mau untuk menghidupkan hukum itu atau tuntunan itu dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang baik dan benar di hadapan Tuhan? Ataukah kita masih mau membuat diri kita itu senyamannya kita saja? Lalu juga di sini dikatakan mereka harus tinggal di dalam Kristus, terus-menerus menjalankan iman di dalam Dia. Dengan demikian mereka akan tumbuh menjadi pria dan wanita seutuhnya di dalam Kristus. Orang-orang Kristen yang sehat, ceria, bersyukur, dipimpin oleh Tuhan ke dalam terang yang lebih jelas dan lebih jelas lagi. Tertulis dalam buku Testimonies for the Church, jilid 9 halaman 47 dan 48. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa kehidupan menjalankan iman itu harus secara terus-menerus dalam kehidupan kita harus kita jalankan. Karena ketika kita skip atau ketika kita berhenti sebentar, maka iman kita pun akan merosot kembali. Dan iman kita itu seharusnya tidak boleh merosot, tetapi harus terus berkembang. Dan di saat itulah dikatakan ketika kita mau memperkembangkan iman itu dalam kehidupan kita, maka kita akan tumbuh menjadi pria dan wanita yang seutuhnya, yang menjadi karakter atau mempunyai karakter daripada Tuhan itu sendiri.
Dan di sini dikatakan bahwa kehidupan orang-orang Kristen itu yang seharusnya adalah orang-orang yang mempunyai kehidupan yang sehat, ceria. Mereka selalu bersyukur karena sudah merasakan berkat dan kasih daripada Tuhan. Lalu juga di sini dikatakan mereka dipimpin oleh Tuhan ke dalam terang yang lebih jelas dan lebih jelas lagi. Jadi bagaimana terang yang lebih jelas dan jelas lagi itu harus kita mau praktekkan juga dalam kehidupan kita. Kita harus mau mencarinya dan kita mau menghidupkannya dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mau mencarinya, karena kita merasa ini adalah sebuah sumber air atau mata air kehidupan kita. Karena ketika kita haus pasti kita akan mencari air. Begitu pula ketika kerohanian kita mungkin dalam keadaan yang kering, kita harus mencari Tuhan itu sendiri. Kita harus datang kepadanya, meminta sumber berkat daripadanya. Dan di sini dikatakan Tuhan akan memberikan kejelasan atau memberikan terang yang lebih jelas dan lebih jelas lagi dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana melalui firman yang begitu indah ini, biarlah ini boleh menguatkan kehidupan kita sehingga kita semakin memperkembangkan iman itu dalam kehidupan kita. Semakin kita mau mengenal karakter Tuhan dan menghidupkan karakter Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaannya selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.